Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi dengan saya di channel yang biarpun subscribe-nya itu sedikit, tapi tidak apa-apa, tidak usah difikirkan. Perkenalkan, saya Suhailah, mahasiswa baru di UIN Maulana Malik Ibrahim, angkatan 2021-2022. Kali ini saya akan membawakan materi resum dari hasil PBAK selama 2 hari ini, yaitu hari Selasa 31 Agustus 2021 dan hari Rabu 1 September 2021. Tapi sebelum saya masuk ke materi pembahasan kali ini, marilah bersama-sama kita lihat profil lengkap dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan konversi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Malang berkembang sangat pesat. Lembaga ini beberapa kali mengalami perubahan status. Berawal dari sebuah fakultas tarbiyah cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdiri pada tanggal 28 Oktober 1961, kemudian menjadi bagian dari IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 13 Mei 1965. Pada tanggal 21 Maret 1997, beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau Stein Malang. Kampus ini juga sempat berstatus Universitas Islam Indonesia Sudan yang diresmikan oleh Wakil Presiden Hamzahas pada 21 Juli 2002. Lembaga ini kembali berubah menjadi Universitas Islam Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 50 tanggal 21 Juni 2004. Dan perguruan tinggi Islam ini semakin sempurna ketika pada tanggal 27 Januari 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberinya nama Maulana Malik Ibrahim, seorang wali penyebar Islam pertama kali di Jawa. Yang diharapkan para lulusan universitas ini menjadi pemimpin-pemimpin umat dimanapun mereka berada. Dengan memadukan tradisi pondok pesantren dan perguruan tinggi pada umumnya sebagai sistem pendidikan, kampus ini berkembang sangat pesat, baik dari sisi kelembagaan, akademik, maupun sumber daya insannya. Dengan nilai akreditasi institusi A, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi model perguruan tinggi agama Islam negeri unggulan, yang saat ini sedang bekerja keras menuju cita-cita besarnya, yakni sebagai World Class University. Pembangunan gedung di Kampus 1 di Jalan Gajayana Kota Malang pun dilakukan dengan besar-besaran dan cepat. Setelah selesai pembangunan Kampus 1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang membangun Kampus 2 di Desa Telekung, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu, yang diperuntukkan untuk program pasca sarjana. Tak berhenti berinovasi, saat ini Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim berencana membangun Kampus 3 di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Rencana keberadaan pembangunan Kampus 3 ini telah didesain sedemikian rupa dengan menggunakan arsitektur dan teknologi modern. Jika dipotret dari sisi atas, desain bangunan Kampus 3 ini membentuk sebuah kaligrafi berlafaz basmalah. Tentu Kampus 3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini nantinya bukan hanya sebagai pusat pengembangan keilmuan Islam, tetapi juga menjadi pusat peradaban Islam. Lokasi kampus yang berada di pegunungan dengan hawa yang sejuk dan pemandangan yang indah ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para mahasiswa.
Rencana pembangunan kampus 3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini telah membebaskan lahan seluas 100 hektar. Inilah kampus terbaik yang mengambil konsep bertema Green and Smart Campus. Di kampus ini akan dibangun gedung untuk Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Teknik, kawasan Islamic Center, Teaching Hospital, ruang perkuliahan, laboratorium, perkantoran, dan ma'had. Ayo, bergabung bersama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, melahirkan lulusan berpredikat ulama yang intelek profesional dan intelek profesional yang ulama. Peserta PBAK tahun ini diikuti oleh mahasiswa sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 tahun lalu yang belum lulus sebanyak 43 orang. Tahun ini, mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Wow. Materi 1. Akademik. Pemateri Wakil Rektor UIN Malang, Maulana Malik Ibrahim Malang, terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah Moderasi Agama Beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160-150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, Learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau Kartu Hasil Studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus.
Mahasiswa UIN memiliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Selanjutnya, pemateri dari Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan sebagainya. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam masyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikannya melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Selanjutnya, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Adi Morosadi jurusan Farmasi. Wakil Ahmad Wahid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Selanjutnya SEMA, Senat Mahasiswa, Ketua Muhammad Adi Farani. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA 1. Advokasi 2. Legislasi 3. Pengawasan 4. Pengangguran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi. Wewenang SEMA memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam UKM di UIN Malang terdiri dari 15 UKM.
Dua di antaranya adalah yang pertama, UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Nasution 1959 di Jabar, semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya atau Prof dan Wira Cakti Yuda atau Yuninma. Arti lambang Wira Cakti Yuda 811 sampai 8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa sejati. Wira Cakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti, membantu TNI, Polri dan juga rektor, latihan, lempar pisau, menembak dan bela diri atau karate. Yang kedua ada UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjang Sana atau Korcap, Kuarda, dan Kuarnas. Perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Tugas rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party. Salah satu dewan OPS Diklat. Selain itu, masih banyak UKM yang bisa Anda ikuti. Selain yang saya sebutkan tadi, masih banyak UKM yang bisa Anda ikuti di Universitas Maulana Malik Ibrahim, seperti Mapala Trusina, LKP 2M, ada UKM SR atau Seni Religi, ada Panduan Suara Mahasiswa, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya ini dulu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertemuan kembali akan saya jelaskan satu persatu UKM-nya di UIN Maulana Malik Ibrahim. Terima kasih atas waktunya, terima kasih telah menonton. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.